Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore, Pak Ibrahim. Selamat sore Mas Davi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, pertama saya ingin konfirmasi apakah betul pelaku penabrak lari santri ini sudah menyerahkan diri, Pak? Ya, jadi pasca kejadian yang terjadi pada hari Sabtu, hari Minggunya kemudian yang bersangkutan sudah menyerahkan diri langsung ke Polres Ciamis. Baik, yang bersangkutan ini warga mana, Pak? Dari data yang kita peroleh dari hasil pemeriksaan beralamatkan di Jakarta. Dan juga memang setelah konfirmasi dari keterangan yang kita peroleh juga memang benar bahwa yang bersangkutan ini berasal dari Jakarta. Dan kedatangannya ke daerah TKP karena rangkaian kegiatannya untuk ikut di acara Wings Day HDCI di Pangandaran ya. Oke, artinya dalam acara tersebut, acara HDCI, Pak ya, kami mendapatkan informasi pada saat kejadian sebenarnya pelaku ini sempat berhenti kemudian memacu kendaraannya lagi, Pak, karena mungkin takut dikeroyok oleh warga begitu. Apa benar, Pak? Apa yang menjadi alasan ia ini pergi kembali, Pak? Ya, jadi memang kejadiannya pada saat itu yang bersangkutan menyalip sebuah sepeda motor Yamaha. Nah, kemudian dari upaya menyalip tersebut karena mungkin terlalu dekat, akhirnya menyerempet kendaraan yang disalip tersebut. Pada saat berjalan, karena merasa bahwa dia menyerempet sedikit saja dan tidak menimbulkan kecelakaan yang berlangsung langsung di tempat, sehingga dia merasa tidak terjadi apa-apa di belakang, sehingga dia langsung berangkat meneruskan perjalanannya. Dari keterangan yang kita peroleh juga dari yang bersangkutan menyampaikan bahwa karena dia tidak merasa menabrak, cuma menyerempet dan tidak berakibat yang fatal, sehingga langsung meninggalkan tempat. Oke. Pak, kemudian sebenarnya pada kejadian ini waktu itu kan banyak warga, Pak. Apa yang dilakukan warga pada saat itu? Artinya warga sempat berusaha untuk menyetop rombongan, namun mereka ini tetap melaju, Pak. Seperti apa ceritanya, Pak? Jadi dari pendalaman yang kita peroleh, rombongan yang berangkat yang berbarengan dengan kendaraan yang menabrak ini atau menyenggol ini itu berjumlah sebanyak 16 sepeda motor. Nah, di mana memang tidak mendapatkan pengawalan karena mereka ini berangkat pada kegiatan tersebut memang tidak mengikuti kegiatan secara rombongan atau grup besar ya, tetapi mereka berangkat sendiri-sendiri dari masing-masing daerahnya, di mana kelompok ini sebanyak 16 kendaraan itu ini akhirnya salah satunya menyerempet kendaraan yang ada di TKP. Oke, artinya yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak ya? Iya, jadi yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini juga sedang dilakukan pendalaman kembali di Polres Ciamis. Baik, Pak Ibrahim, terakhir kondisi korban, update terbarunya seperti apa, Pak? Jadi dari informasi yang kita peroleh bahwa yang korbannya sekarang masih ada di rumah sakit, tetapi kondisinya sudah agak membaik dan sudah bisa diajak untuk komunikasi. Baik, baik. Terima kasih Pak Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Setelah diserahkan ke Kejaksaan, Mario Dandi dan Shane Lucas akan segera disidangkan. Keduanya dijerat pasal penganiayaan berat berencana serta perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Setelah hampir 3 bulan, pengusutan kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas akhirnya selesai. Keduanya pun diserahkan ke Kejaksaan pada Jumat 26 Mei 2023 dan siap untuk disidangkan. Selama menunggu persidangan, keduanya ditahan di rumah tahanan kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan. Kini, jaksa tengah menyusun surat dakwaan. 17 saksi akan dihadirkan dalam persidangan. Kejari Jakarta Selatan juga telah menyiapkan 12 jaksa yang sebagian adalah jaksa yang menangani kasus mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Dua tersangka ini sudah kita terima pada hari ini dan sudah dilakukan
pemeriksaan secara formil para tersangkanya, dan saat ini penahanan telah beralih kepada jaksa penuntut umum selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Pada saat ini kami akan menyempurnakan surat dakwaan, dan dalam waktu singkat kami akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan. Selain kedua tersangka, sejumlah barang bukti juga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebelum diserahkan ke Kejaksaan, Mario sempat meminta maaf kepada keluarga David Ozora. Mario juga menyesal telah menganiaya David. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa, Mario? Sedikit, Mario. Intinya saya menyesal ya, Mario ya. Oh ya, meminta maaf ya. Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana serta pasal perlindungan anak. Ancaman hukuman paling berat 12 tahun penjara menanti Mario Dandi. Selain keduanya, kasus ini juga melibatkan remaja perempuan berinisial AG. Berbeda dengan Mario dan Shane, AG sudah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. AG dan JPU sempat mengajukan upaya banding, namun ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya minta maaf atas beredarnya video viral Mario Dandi Satrio yang pasang sendiri kabel pengikatnya. Kapolda memastikan akan periksa penyidik terkait untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Permintaan maaf Kapolda disampaikan setelah video Mario memasang kembali kabel pengikat tangannya di ruangan penyidik viral di media sosial. Kapolda sudah memerintahkan Divisi Propam untuk menyelidiki kemungkinan adanya potensi pelanggaran dalam penanganan kasus Mario Dandi. Video viral Mario memasang kabel pengikat sendiri di ruangan penyidik viral di media sosial. Video ini diambil sebelum Mario dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 26 Mei 2023 yang lalu. Saat itu Mario sedang menjalani proses administrasi sebelum penyerahan. Yang jelas, kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf, dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Yang jelas saya merasa hal-hal yang sekecil apapun yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan perbaikan. Terima kasih kepada netizen. Saya berjanji ya, ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan, dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan ke depan. Pemirsa, usai jeda, News Sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya bersama rekan saya, Syafati Suryo. Selamat sore, Syafa. Ada informasi apa usai jeda? Ya, selamat sore, Davi dan pemirsa. Jangan kemana-mana, usai jeda akan ada informasi terkait dunia politik kembali dibuat heboh dengan pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap Mahkamah Konstitusi akan mengubah sistem pemilu legislatif proporsional tertutup. Informasinya usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.